Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat sekalian, jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cara penanggulangan penyakit gigi, yaitu yang disebut dengan reimplantasi. Biasanya kita kan merawat gigi itu langsung di tempatnya, ya, di gigi kita, ya, di mulut kita dirawat di sana, entah akarnya atau bagaimana. Sekarang gigi itu dikeluarkan, dirawat, kemudian dipasang lagi ke dalam gitu. Bagaimana caranya dan bagaimana indikasi dilakukannya tindakan ini kita akan bicarakan bersama pakarnya, Profesor Tri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Nah, sehat-sehat ya, Prof ya. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Ini salah satu kemajuan lagi di dunia kedokteran gigi ya, bahwa gigi itu ternyata bisa juga dirawat di luar tempatnya ya, dicabut, dirawat, kemudian dipasang lagi ya, yang kita sebut dengan reimplantasi gitu ya. Prof, itu sebetulnya apa yang disebut dengan reimplantasi ini dan bagaimana kasus-kasus bagaimana membutuhkan tindakan reimplantasi ini, Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Sebenarnya reimplantasi gigi itu semula di bidang konservasi gigi itu adalah gigi-gigi yang lepas dari soket bulat-bulat ya, biasanya pada anak-anak atau pemain bola, pemain basket. Nah, Hmm. itu biasanya ditanam kembali di dalam soketnya, kemudian dilakukan splinting, baru setelah 21 hari dilakukan perawatan saraf gigi. Tapi sekarang perkembangan memang bukan baru ya. Sejak dulu kasus-kasus yang dilakukan reimplantasi itu adalah kasus yang sulit dilakukan perawatan di dalam mulut. Misalnya pasien tidak dapat membuka mulut lama ya. Kemudian juga ada eh, kelainan-kelainan atau lesi di ujung akar yang tidak tercapai kalau kita melakukannya di dalam mulut ya. Jadi biasanya dokter gigi spesialis konser itu akan melakukan anestesi, kemudian gigi itu dicabut perlahan-lahan, lalu dilakukan perawatan di luar mulut ya, tidak boleh lebih ya, paling lama itu 20 menit ya Prof, karena kalau lebih waktunya yang disebut dengan extra alveolar time itu lebih, maka akan terjadi kegagalan. Lalu Hmm. dilakukan perawatan, kemudian gigi itu ditanam kembali ke dalam soket. Nah, itu juga sekarang dengan perkembangan bahan sekarang dan teknologi, soket itu dulunya memang kan nggak boleh diutek-utek, Prof. Tapi sekarang dengan pengetahuan jaringan masalah stem cell segala macam, justru soket itu dibuat perdarahan untuk di dalam darah itu kan banyak growth factor ya. Jadi Ya. perkembangan itu ya the stem cell-nya kemudian ditanam kembali gigi itu dan kemudian displin. Itu biasanya perawatan yang dilakukan pada kasus-kasus sulit ya. Jadi sekarang banyak Prof sudah kita lakukan ke arah situ ya. Ya, pada kasus-kasusnya yang bagaimana, Prof, yang kita butuhkan? Pada kasus katakanlah adanya resorpsi akar, ada Hmm. di ujung akarnya itu lesi ya yang sulit kalau kita lakukan dengan perawatan biasa. Ya, jadi biasanya dokter gigi spesialis itu akan mencabut lalu melakukan pengangkatan lesi itu atau memotong pucuk akar, kemudian baru gigi itu ditanam kembali. Itu, Prof. Iya, iya. Tapi ini memang suatu perawatan yang sangat advance ya, memang memerlukan keterampilan, pelatihan yang kalau kita di bidang kita ini di Indonesia yang dilakukan oleh bidang subspesialis. Itu, Prof. Apakah di Medan atau Rumah Sakit Gigi Mulut Usus sudah bisa melakukannya, Prof? Kita belum banyak mendapat pasien seperti itu, tapi gigi avulsi ya yang lepas dari soket kita sudah melakukan Prof, Oh, perawatan. iya, iya, iya. Reimplantasi itu belum ada. Kita kemarin juga ada kasus Prof. Itu saya dengan residen ingin melakukan reimplantasi kembali, tapi sepertinya orang tuanya agak keberatan karena ini kan memerlukan informed consent juga ya Ya, Prof. ya, betul-betul ya. Iya, baik, Prof. Jadi eh, kalau di laporan di jurnal-jurnal, bagaimana dengan angka keberhasilan dan kegagalannya, Prof?
Kalau kita lihat, Prof, sepanjang perawatan dilakukan menurut SOP yang benar, ya, kemudian juga restorasi gigi dibuat yang baik, itu 90% keberhasilannya, Prof. Alhamdulillah, cukup tinggi lah ya, Prof ya. Nah, ya, dengan pengetahuan dan bahan yang dipakai untuk bahan-bahan regenerasinya itu yang sangat memegang peranan, Prof. Iya, mudah-mudahan ini bisa segera diaplikasikan di Medan ya, Prof ya. Ya, iya, Prof. Di RSGM terutama, Prof. Nah, saya kalau di praktek saya nggak tahu, Prof. Di praktek-praktek spesialis mungkin sudah ada yang melakukan, tapi belum ada yang melaporkan ya, Prof. Nah, tapi di praktek saya dulu, saya sendiri pernah melakukan ya, dan memang pasiennya tidak ada keluhan, Prof. Baik, sahabat sehat sekalian, teknologi berkembang terus, riset berjalan terus, dan salah satu temuan bahwa perawatan gigi ternyata bisa juga dilakukan di luar mulut ya, kemudian dipasangkan lagi. Mudah-mudahan teknologi ini bisa berkembang terus sehingga makin banyak ya masyarakat kita yang giginya harus dicabut ya, harus diganti dengan gigi palsu, bisa dipakai gigi yang aslinya, diperpanjang usia giginya. Terima kasih atas pencerahannya Prof. Tri untuk sore hari ini. Sama-sama, Prof. Sahabat sehat sekalian, jumpa kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.